Itu dia bener udah. Dokter ada yang mau ditambahin? Maaf ini agak blank soalnya hamil. Aku aslinya nggak begini loh. Nggak apa-apa. Kan gitu kan niatnya juga kita baik gitu. Nah selain itu juga kita pengen punya anak di tahun kelahiran naga gitu. Apalagi sih tadi pertanyaannya jadi lupa. Prediksi Iya. tanggal kelahiran. Ya, yang pasti dalam tahun naga ya, karena apa? Karena kan kita kenapa akhirnya IVF karena kita juga mau ngejar kelahiran tahun naga gitu. Oh, menjawab pertanyaan yang kenapa IVF, padahal sudah anak dua normal. Itu pertama, terus ya udah dijawab ya. Kok ngulang lagi, ya udah aman lah. Itu dia bener, udah. Dokter ada yang mau ditambahin? Maaf ini agak blank soalnya hamil. Aku aslinya nggak begini loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Iya dong, karena ini kan lagi hamil ya. Kita maklumi ya teman-teman ya. Silakan Dokter Benny mungkin untuk menambahkan. Jadi tadi tanya perkiraan lahir ya. Perkiraan lahir prosesnya sebenarnya nggak 5 bulan. Jadi proses IVF itu nggak panjang segitu. Januari itu Vincent datang, ya kan? Vincent datang, cek, tapi belum mulai. Saya ingat banget itu kita mulai persis habis Chinese New Year. Remember? Ya, habis iya Februari. Jadi kita start IVF itu persis habis Chinese New Year Februari. Januari itu memang sudah ada ya mau lihat ini spermnya bagaimana gitu kan. Terus kita mulai embryo transfer itu di Maret. Jadi ini beneran, jadi proses IVF itu kan cuma 2 minggu sebenarnya sampai dapat embrio ya. After that kita lanjutkan dengan PGTA karena tujuan utama dari Jessica dan Vincent itu adalah to minimize meminimalisir, benar ya, meminimalkan kemungkinan kecacatan pada embrio. Secara beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan kalau bicara tentang kecacatan embrio yang terlintas pertama kali di kepala kita apa coba? Autis. Pernah dengar sindromnya nggak? Down syndrome. Jadi yang paling sering kita terlintas adalah Down syndrome. Karena DS atau Down syndrome atau bahasa kalau dalam embrio adalah trisomi 21, itu kejadiannya akan meningkat 3 kali lipat pada mereka yang di atas usia 35 tahun dibandingkan di bawah 35 tahun. Jadi kalau di bawah 35 tahun sepersekian gitu ya, 900 misalnya dari 900 atau 1 dari 1000 kelahiran, pada 35 tahun ke atas itu sekitar 1 dari 200 sampai 1 dari 300 kelahiran yang beresiko untuk terkena DS atau Down syndrome. Belum lagi di atas usia 40. Jadi selain tadi kita ya nomor 2-nya ngejar tahun naganya juga ya Jess. Tapi tujuan utamanya ketika kita berdiskusi, Dok, how can I minimize the risk of getting Down syndrome misalnya. Ini bukan hanya Down syndrome ya, PGTA itu juga akan mengecek Patau syndrome, Edward syndrome, Turner syndrome, Child syndrome, dan sindroma lainnya. Dan itu salah satu alasan kenapa Jessica di usia yang kita diskusikan ya, Jessica di atas usia 35 ini, usiamu di atas 35, Jess? Oke. Kalau kamu di atas 35 berarti kita seusia. Usianya berapa? Di atas 35 gitu. Udah tahu semua, udah ulang tahun kemarin barusan kan, ulang tahun ketahuan. Ulang tahunnya Jessica. Jadi memang tujuannya itu jadi PGTA dan perkiraan lahirnya mungkin ya di tahun naga. Jadi hitung aja tuh kalau misalnya in the end of March kita ya kalau nggak salah minggu kedua Maret ya kita mulai tanam dan April Mei itu sampai hari ini Mei sebenarnya kan sudah berjalan kehamilannya dan nanti mungkin lahirnya mudah-mudahan dengan lindungan yang maha kuasa sampai sehat terus sampai lahir di sekitar bulan Desember ya Jess. Gitu mudah-mudahan terjawab ya Mbak ya.
Oke, Dok, ini ada yang bertanya nih dari, oh ini lebih ke mungkin Kak Jedar kali ya. Ini ada dari teman-teman dari Selebrita Trans 7 bertanya, kenapa kok tahun naga? Karena dipercaya apa nih sama Kak Jedar sama Kak Vincent? Silakan. Karena kalau kita lihat di Feng Shui, hmm, tahun naga sama tahun kelahirannya Vincent, tahun monyet ya. Monyet kan? Kamu monyet kan? Sionya, Ditekankan gitu ya. sionya monyet. Sabar, harus sabar. Sama aku sio kelinci tuh bagus, dan kebetulan monyet sama sio kakaknya El Barak tuh kuda, sama kakaknya lagi Don itu macan, cocok gitu. Jadi ya mudah-mudahan anak ketiga kami ini bisa melengkapi rumah tangga kami, membawa keseimbangan, keselarasan. Amin. Semoga penuh keseimbangan melengkapi keluarga juga ya. Semoga terjawab. Nah, ini ada teman-teman juga yang bertanya dari Star Pro Indonesia, teman-teman dari media online juga. Apakah ingin punya anak kembar atau ingin punya anak wanita? Silakan, Kak. Nah, kalau punya anak kembar itu sebenarnya udah jadi cita-cita aku sih dari waktu masih muda. Cuma kemarin memang kita mulainya harusnya lebih awal ya Dok untuk anak kembar. Karena mungkin kalau anak kembar itu di usia di atas 35 itu mungkin lebih beresiko. Jadi selama kita berdua konsultasi sama dokter Beni juga kita nggak eh, langsung dia diiyain semuanya sama dokter. Dokter juga memberikan edukasi. Kalau punya anak kembar bisa kemungkinan ini karena usia Jessica sudah di atas 35. Jadi itu pun menjadi eh, pertimbangan buat kita berdua untuk mungkin jangan kembar. Karena mungkin kalau kembar pun kasihan mungkin anaknya nanti di dalam berbagi ruang, terlalu sempit, lahir terlalu awal, terus nanti harus di inkubator. Jadi kita juga banyak pertimbangan gitu. Kalau untuk anak perempuan ya mudah-mudahan gitu. Soalnya kita berdua udah memutuskan bahwa apapun gendernya, yang penting kita bisa dapat embrio yang bagus agar nanti lahir dengan bayi yang sehat gitu. Amin. Terima kasih Kak. Oh, berarti memang fokusnya ke kesehatan anaknya nanti ya setelah lahir ya. Oke, baik. Sekarang saya membuka kesempatan untuk teman-teman online. Mungkin gantian dulu ya. Bentar ya. Kita coba dulu mungkin bisa menyebutkan dari media mana dan menyebutkan namanya juga siapa. Boleh langsung dibuka. Boleh di-unmute Kak? Ya, silakan. Oke, boleh? Sudah ada yang mau bertanya kah? Mau dong Mbak, saya nanya boleh? Boleh, bisa disebutkan siapa dan dari media mana? Ya saya Ari dari Warta Kota, mau nanya buat dokter Beni. Buat dokter mungkin waktu awal Jessica dan Vincent datang gitu untuk melakukan proses bayi tabung, apakah dicek dulu tentang kesuburannya? Mungkin saja mereka ada gangguan kesehatan, gangguan kualitas sperma atau sel telur gitu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bayi tabung. Terima kasih. Ini langsung dijawab. Oke, jadi ya ada yang kita sebut sebagai basic fertility screening. Jadi screening fertilitas dasar. Yang diperiksa adalah pada pria dan pada wanita. Dan puji Tuhan, they all pass that. Ya, jadi sebenarnya kalau terus terang, kalau saya lihat, saya juga kaget nih, Vincent, usiamu berapa, Vin? Terus suka, apalagi dia sekarang kan kemana-mana nih, kerja kemana, ke pelosok, kemana, berjemur begini. Saya kaget juga, ini spermanya kok bagus banget gitu.
Nggak apa-apa ya saya bilang ya. Jadi spermanya normal zoosperm. Biasanya kan, ya sorry to say ya, biasanya kalau orang yang over exercise, apalagi begini, itu kadang-kadang kan mereka kurang waktu untuk memelihara fertilitasnya. Tapi dari sisi Vincent, no problem. Dari sisi Jessica juga, pertama kali kita ketemu waktu pemeriksaan di Surabaya, everything is okay. Sesuai dengan bagaimana 36 years old, saya sebutkan umurnya. Tapi tahu kok ya. Itu last year. Oh, last year. This year. Next year. Next year. Oke. Jadi 30 dan sesuai. Jadi kita juga melihat bahwa both conditions setelah kita screening di awal, baik Vincent maupun Jessica, they all pass in the good conditions. So IVF-nya ini tujuannya karena bukan mereka susah hamil. Nah, ini mungkin harus kita luruskan juga bahwa IVF pun bisa dilakukan untuk melakukan genetic screening, ya. Jadi kita bisa melakukan screening untuk mendapatkan bayi yang sehat. Dan memang resiko pada semua, bukan hanya Jessica, saya atau teman-teman ya media, saya nggak sebutkan nanti. Misalnya ada yang usianya di atas 35 juga, itu adalah jadi patokan. Jadi kan kita tahu juga tuh di pemerintah kan bilang kalau bisa selesailah di usia 35, jangan hamil lagi. Karena kita tahu resikonya akan semakin meningkat. Nah, kita melakukan mendampingi Jessica ini untuk memenuhi keinginannya untuk mendapatkan buah hati yang secara genetik kita screening dengan baik. Jadi tujuannya itu bukan karena mereka berdua susah hamil. Secara medis ya. Yang kedua juga, tadi juga ya Jess, kalau kita mencoba secara alami saja, it takes more time, ya kan? Sementara tahun naga sebentar lagi habis. Jadi selain genetic study, kita juga oh ini pas nih, kita kalau bisa merencanakan kehamilan di mana kelahirannya itu masih di Dragon Year kayak yang diharapkan oleh Jessica dan Vincent. Mungkin itu jawabannya ya. Oke, semoga cukup menjawab ya, Mas Norman ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi, Kak, izin bertanya Kak. oke, baik. Boleh Iya, satu Kak, lagi ya. mungkin kalau untuk dari segi biaya sendiri untuk program yang dijalankan ini, berapa sih Kak dan bagaimana nih Kak? Oke, berarti dari segi biaya mungkin Dokter Ben boleh disampaikan. Silakan Dok. Jadi biaya itu sangat tergantung dari teknologi yang kita pakai. Dan kalau menurut hemat saya, entah saya bekerja di Morola atau di luar Morola, saya selalu merasa bahwa you'd like to give the best. Dan selama ini, kalau kita bandingkan dengan biaya-biaya yang ada di luar negeri, biaya IVF di Indonesia itu masih jauh lebih rendah daripada luar negeri dengan teknologi yang sama. Gitu ya. Kalau Jessica sendiri kenapa kok pilih bayi tabungnya kok di Indonesia, Jess? Kok enggak? Atau Vincent? Kenapa kok pilih bayi tabung di Indonesia? Kemarin waktu masuk infotainment, hidungnya beli di mana? Hidungnya sempat di mana anunya? Di mana? Di Korea. Nah, terus itu kan padahal IVF ini kan lebih sophisticated di Indonesia. Why you choose Indonesia? Jadi kita sebagai boleh dibilang pasien, of course aku juga do my research dan juga cari tahu soal IVF ini bukan hanya di Indonesia doang, tapi ada juga di Amerika, juga ada di luar negeri kayak di Malaysia atau Singapura. Pas abis saya do my research, teknologi yang diberikan di Indonesia di IVF Murlia Surabaya ini, it's the same. Selain itu, edukasi yang saya diberikan oleh Dr. Benny dan timnya dan rekan-rekannya juga luar biasa. Dan itu yang penting yang membuat kita tuh ambil keputusan bahwa Indonesia juga punya kok teknologinya. Mau dibilang beda sama luar negeri juga enggak sama sekali enggak. Yang beda cuma apa? Mungkin dokternya di situ mancung, dokter kita enggak mancung. Ya kan? Tapi mengkilat, Itu dokter sini doang. mengkilat. Paling Dari berkesan situ, kayaknya European, botaknya ya kayaknya. Iya, itu doang sebenarnya. Tapi kalau dari segi teknologi and ya SOP-nya it's the same. Jadi balik lagi kenapa? Of course, price jauh lebih murah. Jadi nggak usah sampai
beli tiket, akomodasi, transportasi, hotel ini itu, makan and all that. Karena ini kan prosesnya kan bukan cuma sekali doang nih kita datang ke rumah sakit IVF-nya, lalu